Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita sudah sampai pada pelajaran 3 ya. Judulnya, Cita-citaku menjadi anak soleh. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Saya, Bu, saya. Nah, sebelum lanjut, kalian tahu tidak apa arti dari soleh? Soleh artinya baik. Nah, jadi kalau anak soleh artinya anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, sayang, dan hormat kepada orang tua, hormat terhadap guru, setia kepada teman, dan menghargai sesama. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada orang-orang yang jujur. Seperti apa jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jujur kepada Allah yaitu selalu menaati perintahnya dimanapun dan kapanpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu segalanya. Meski kamu bersembunyi di balik pintu, bersembunyi di dalam lemari, Allah sudah tahu. Kita manusia tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus rajin dalam beribadah dan harus mempunyai sikap yang jujur. Jujur itu artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, berikut ini contoh sikap anak yang jujur ya. Nah, siang itu Adi melaksanakan sholat zuhur sendirian. Nah, jadi Adi ini sholatnya tidak berjamaah ya, dia sholat sendirian. Nah, setelah selesai sholat, dia ditanya oleh ibunya, "Nak, apa kamu sudah sholat zuhur?" "Alhamdulillah sudah, Bu," kata Adi. "Alhamdulillah bagus, Nak," kata ibunya. Adi berkata demikian karena dia memang benar melaksanakan sholat zuhur. Berarti Adi sudah jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada ibunya, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian contoh yang kedua. Benny disuruh ibunya pergi ke warung untuk membeli 3 bungkus roti. 1 bungkus roti itu harganya Rp1.000. Benny menerima uang dari ibunya, yaitu sebesar Rp5.000. Ketika sampai di rumah, Benny mengembalikan uang seharga Rp2.000, yang berarti Benny sudah berbuat jujur ya, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada ibunya atau jujur kepada orang lain. Sifat jujur akan mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, berkata bohong tidak akan mendatangkan kebaikan. Selain tidak mendatangkan kebaikan, justru malah menambah dosa atau mendapatkan dosa. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tualah kita bisa seperti sekarang ini. Dari pernikahan ayah dan ibu, lahirlah kita sebagai anaknya. Selama 9 bulan, ibu mengandung kita di dalam perut. Kemudian ibu melahirkan kita. Sementara ayah sibuk mencari nafkah atau uang untuk ibu dan kita agar bisa membeli makanan yang enak, membeli pakaian yang bagus, dan sebagainya. Merekalah yang mengasuh, membimbing, merawat, dan membesarkan kita, memberi kita makan dan minum sewaktu kita masih bayi, dan memberikan biaya untuk kita sekolah. Dalam membesarkan anaknya, kadang mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Dalam sholatnya, orang tua kita pasti mendoakan yang terbaik untuk kita sebagai anaknya. Kira-kira doanya seperti ini, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara."
Begitulah harapan dari orang tua kita. Mereka juga tak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan dan kesuksesan serta keberhasilan anaknya. Jasa mereka tidak akan pernah bisa dibalas dengan harta sebanyak apapun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat dan patuh kepada orang tua kita. Dan sayangilah ayah dan ibu selagi masih ada, seperti keduanya menyayangi kita dari bayi yang tidak tahu apa-apa hingga menjadi seperti sekarang ini. Mintalah kepada Allah agar kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita, agar diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan diberi selalu rezeki yang halal melimpah lagi baik. Nah, berikut ini contoh sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua, yaitu membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya seperti membantu mencuci piring, mencuci baju, terus merapikan tempat tidur sendiri, membersihkan halaman rumah atau membersihkan ruangan di dalam rumah, dan menyiram tanaman. Terus juga tidak berkata kasar pada orang tua, tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, harus bisa berbahasa yang baik dan benar, serta harus sopan dan santun. Terus tidak membangkang dan berkata kasar, patuh dan taat bila dinasehati. Terus selalu sigap atau tidak malas saat disuruh oleh orang tua. Terus selalu mendoakan orang tua setelah selesai sholat 5 waktu. Itu adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru juga adalah orang tua, yaitu orang tua kedua di sekolah. Guru adalah pengganti orang tua selama kita berada di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, khususnya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan, serta pengalaman baru dan juga lingkungan baru. Guru mengajari kita membaca, berhitung, menulis, mengajari berbahasa yang baik, mengajari hal-hal yang baik, mengajari bergaul dan bersosialisasi, mengajari mengenal lingkungan alam, mengenal kesenian dan budaya, dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, serta menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Jadi seharusnya kita bersikap hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, berikut ini adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, misalnya berbicara yang sopan dan santun, terus berbahasa yang baik dan benar, tidak mengeluarkan kata-kata jorok di hadapan guru, terus tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Terus ketika bertemu guru tuh mengucapkan salam, terus menyimak penjelasan guru, tidak membuat ribut di kelas atau tidak membuat gaduh di kelas. Terus mengerjakan tugas atau PR secara tepat waktu dan mendengarkan serta taat pada nasihat guru. Itulah beberapa contoh sikap hormat kepada guru kita. Kemudian selanjutnya, indahnya saling menghargai. Kita, bangsa atau masyarakat Indonesia pasti sudah mengetahui berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita tercinta ini. Contohnya, perbedaan agama, suku, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, misalnya sikap menghargai pendirian orang lain. Contohnya, dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukan doa kunut.
Pendirian ini harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting, pelaksanaan sholat subuhnya sudah sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan tidak berkunut, tetap saja sah sholat subuhnya. Kemudian berikutnya, menghargai keyakinan orang lain. Dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini sudah mengajarkan kepada kita umat Islam tentang toleransi dalam beragama atau menghargai agama lain. Nah, lengkap sekali ya dalam agama Islam, ajaran tentang toleransi dalam beragama pun sudah ada. Jadi tinggal kitanya saja lagi yang mengamalkannya. Nah, berikut ini ada contohnya ya. Misalnya, ada 2 orang teman, yang satunya namanya Ahmad, dan Ahmad ini agamanya Islam ya. Dan yang satunya lagi namanya Stefanus, dan Stefanus ini agamanya Kristen. Dalam pertemanan mereka itu selalu rukun dan saling menghargai. Pada hari Minggu, mereka selalu bermain bola bersama. Namun pagi itu, Stefan menghampiri Ahmad serta meminta maaf karena tidak dapat bermain bersama. Karena ayah Stefan mengajaknya ke gereja. Ahmad pun tidak mempermasalahkannya dan menghargai sikap Stefanus. Kemudian yang selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Dalam sebuah kelompok diskusi, ibu guru membagi siswa menjadi 5 orang dalam satu kelompok. Dalam kelompok tersebut, setiap anggota harus memberikan pendapatnya masing-masing ya, tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Nisa berkata, sikap kita terhadap orang tua itu harusnya ikut membantu pekerjaan rumah. Kemudian Habibi berpendapat, kalau aku sih tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, seharusnya seperti itu. Tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Kemudian Ilham juga berpendapat, di rumah tugasku itu hanya belajar dan belajar. Nah, kemudian Iwan juga memberikan pendapatnya. Kalau aku sih yang penting tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dan mengaji. Nah, sedangkan Ahmad sebagai pemimpin diskusi menghargai semua pendapat teman-temannya dan mengajak teman-teman kelompoknya merangkum pendapat mereka secara tertulis. Nah, jadi kalau seandainya kalian ada cita-cita yang lain, misalnya kalian ingin menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi guru, atau menjadi pebisnis, tentara, dan sebagainya, kalian harus tetap memiliki sikap seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh tadi yaitu anak yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, jujur, hormat kepada orang tua, hormat terhadap guru, menyayangi teman, dan melakukan hal-hal baik yang lainnya. Jadi jika menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh. Jika menjadi polisi, jadilah polisi yang soleh. Jika menjadi guru, jadilah guru yang soleh. Jika menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang soleh. Dan jika menjadi tentara, jadilah tentara yang soleh. Nah, demikian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga pelajaran kali ini mudah untuk dipahami dan semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.